Saudara sekalian, ya pengalaman saya transit 8 jam itu adalah suatu kondisi yang tidak bisa memilih. Ya, karena tidak bisa pindah yang lain kecuali satu, bagaimana menikmatinya. Apakah sama 8 jam di bandara atau 8 jam itu di wihara? Pada akhirnya adalah seharusnya menjadi duka, menjadi penderitaan. Karena orang lain yang mengalami hal yang serupa, marah-marah. Oleh karena mungkin ada janji-janji yang harus ditepati. Tetapi kondisi yang saya pikirkan adalah kita tidak bisa mengubah lingkungan apa adanya. Paling tidak ya paling bisa adalah kirim berita ya ke Melda maupun ke Ana bahwa ditunda. Tunda lagi, jam 3 ditunda, ganti lagi jam 6, tunda lagi, jam 8, pada akhirnya juga berangkat. Bahwa kita itu di dalam kehidupan seringkali mengalami masalah-masalah. Karena masalah itu bisa dua, berasal dari orang lain atau berasal dari diri sendiri. Nah, masalah-masalah itu akan banyak menjadi duka, sangat banyak tergantung dari bagaimana kita merespons, bagaimana kita menanggapi kejadian yang di luar yang tidak menyenangkan diri kita. Karena hidup banyak sekali hal-hal yang tidak menyenangkan. Kalau ada yang menyenangkan, baik. Tetapi cuma sebentar. Karena menyenangkan itu adalah kebahagiaan, kegembiraan, kesenangan. Karena tercapainya sesuatu yang sesuai dengan harapan atau keinginannya. Tetapi kalau harapan, keinginan, situasi itu tidak menyenangkan dirinya dan kita menanggapi secara negatif, maka timbullah duka. Itu bukan kebahagiaan. Yang saya lakukan kemarin 8 jam adalah bagaimana saya duduk diam, kemudian mengamati orang-orang sekitar saya yang gelisah, yang tidak senang, yang marah-marah, yang ngamuk. Saya bilang sama orang yang sebelah saya dari Banjarmasin, dia terbang juga. Yang lucu, tiketnya sama, flightnya sama. Saya diberitahukan berangkat jam 6 malam, tapi tiketnya dia adalah berangkat jam 8 malam. Kemudian saya bilang, waduh ini alamat saya berangkat jam 8 ini, bukan jam 6 ini. Ya sudah, dinikmati saja, menikmati duduk diam. Kalau itu kita bisa lakukan dengan melihat lingkungan marah-marah dan sebagainya, saya beritahukan sama teman yang duduk di sebelah saya, hasilnya cuma satu, saya tidak bahagia. Dan dengan marah-marah, kasihan petugasnya, dia nggak ngerti apa-apa. Itu kan sudah perintah sana. Dimarahi dan sebagainya. Jam berapa berangkatnya? Kalau dijawab, nggak tahu saya, tambah marah lagi pasti orangnya. Nah kalau kita itu penuh dengan kesadaran bahwa ini bukan salahnya dia, dan risiko saya naik pesawat terbang menuju Medan, coba kalau nggak jadi ke Medan kan tidak ada dukanya. Dan percuma juga saya marah-marah karena yang diajak marah-marah dia tidak mengambil keputusan. Maka di situ adalah terjadi les duka. Dukanya itu mengecil atau tidak timbul. Ya sudah, kita menerima kondisi ini. Karena kita juga harus terima
kondisi nasib istilahnya dengan penuh kesadaran dan ujungnya harus dengan penuh kesabaran. Karena kalau kita sadar bisa sabar. Kalau kita tidak sadar tidak sabar. Tidak sadar maka tidak sabar. Kalau tidak sabar maka tidak subur. Kalau tidak subur masuk kubur. Marah, kesal dan sebagainya. Itu duka. Oleh karena itulah maka dengan belajar meditasi ini Anda belajar ketenangan. Belajar meningkatkan kesadaran. Apa yang saya mau pilih? Mau bahagia atau mau menderita? Itu adalah pilihan. Tetapi kalau kita mendapatkan kesadaran dan disertai dengan pengertian yang benar, maka timbul kesabaran, timbul maaf, timbul menerima apa adanya, duduk dengan tenang. Untungnya kita punya sahabat yang setia, yaitu apa? HP. Coba Anda kehilangan HP, sadar HP saya hilang, bisa mengatakan sabar, sabar, sabar. Gelisahnya setengah mati. Kalau istrinya pergi ke mall ketinggalan atau apa, wah, penuh maaf. Tapi kalau HP-nya ketinggalan hilang, marah-marahnya setengah mati. Nah, saudara sekalian, hari ini saya diminta ceramah mengenai judulnya adalah jangan mengkaitkan antara kekayaan dan kebahagiaan. Bahwa orang umumnya sangat mengkaitkan yang namanya bahagia itu adalah kaya. Tidak kaya itu tidak bahagia. Karena orang yang masih hidup itu selalu mencita-citakan itu adalah kaya. Bukan kaya monyet ya. Kayak monyet itu seperti monyet itu. Ya. Nah, kaya ini adalah memiliki sesuatu yang dia harapkan. Memang kalau Anda itu ingin memiliki sesuatu dan terkabul, pasti merasa senang, merasa gembira, merasa bangga. Yang muda itu wanita. Kalau datang ke wihara ini kemudian pakai baju baru, duduk diam, atau waktu di rumah pakai baju baru, suaminya diem saja, pasti akan tanya, Pak, bagus enggak pakai atau kalau di wihara, ini bagus enggak ini? Saya tadi beli loh waktu pulang dari Jakarta. Kan ada rasa kebanggaan dan manusia itu membutuhkan apa? Aku ingin dipuji. Aku ingin dihormati. Kenapa demikian? Oleh karena Tuhan saja dipuji-puji. Marilah kita memuji Tuhan. Wah, lalu langsung menyanyi begitu. Puji-pujian. Tuhan saja masih dipuji-puji oleh kita. Apalagi diri kita sekalian. Oleh karena itulah maka sebagai manusia yang memiliki dharma, jangan pernah lupa memuji orang lain. Dengan tulus. Jangan memuji karena niatnya sesuatu. Tidak ada pujian yang tulus. Tulus itu yang benar, yang dengan baik dan apa adanya. Oleh karena apa? Kita diharapkan juga bisa menyenangkan orang lain. Bisa memberikan semangat kepada orang lain. Ini juga bagian daripada kekayaan.
yang disebut sebagai kekayaan batin. Kekayaan batin yang paling sederhana itu apa? Smile, tersenyum kepada siapapun juga yang ada sekitar sini. Termasuk kepada senyum kepada dirinya sendiri. Coba ini kembali kalau wanita mengaca melihat wajahnya sendiri, pasti tersenyum, apalagi pakai lipstik. Kecuali umat Buddha nggak suka pakai lipstik. Betul ya? Loh ngaku itu loh. Karena suaminya juga bajunya kaos melulu, mau besok siang lusa juga pakai kaos melulu. Ya. Lain dengan tempat lain. Dahulu pada waktu saya masih menjabat, sekretaris saya itu memberitahukan, Pak, saya bisa tahu siapa tamu Bapak yang datang. Waktu masuk ruangan di sini saya tahu. Taunya dari mana? Oh, kalau baunya harum, itu pasti artis itu. Karena apa? Selalu harum, bajunya bagus dilihat. Kemudian kalau pakai jas, blazer, ini mesti businesswoman. Kalau umat Buddha juga saya tahu Pak, bagaimana? Kumel. Enggak pakai lipstik, enggak pakai bedak. Betul ya? Beda dengan umat lain itu. Wah, kalau masuk tempat ibadah, wah seperti berlomba kecantikan itu. Nah saudara sekalian, bahwa manusia hidup itu nomor satu adalah ingin mendapatkan kekayaan. Pasti itu. Kalau umat Medan tidak kaya, bisa enggak muncul wihara semacam ini? Tidak bisa. Kalau kaya, masih mungkin enggak muncul wihara seperti ini? Bisa Anda umatnya kaya, tapi tidak muncul wihara semacam ini. Bisa. Dia kaya uang, tapi miskin di dalam kedermawanan. Tidak dermawan, ngapain dana kepada wihara, saya kerja keras, siang malam enak aja disumbangkan. Cari sendiri mereka, kerja keras sendiri. Bisa terjadi. Bisa terjadi. Nah, kekayaan ini memang sangat diharapkan orang. Bante, kalau saya tidak kaya, saya enggak makan. Kalau saya enggak makan, tidak bahagia. Anak saya tidak bisa sekolah yang baik. Saya enggak bisa jalan-jalan. Semua itu adalah saya. Karena itulah maka harapan orang itu nomor satu adalah memiliki harta. Dan itu adalah dipandangnya sumber kebahagiaan. Tidak berarti orang yang tidak berharta itu adalah tidak bahagia. Karena berharta itu senang, gembira, bangga. Apakah benar orang yang berharta itu dipastikan bahagia? Jawabannya belum tentu. Lihatlah di televisi Anda, wanita yang cantik, jelita, duitnya banyak, sekarang berperkara di pengadilan. Suaminya ganteng, idaman wanita. Anda lihat juga bintang film yang lain, Michael Jackson, ujungnya juga bunuh diri. Ada orang yang kaya raya, pejabat tinggi negara, sekarang istirahat di penjara. Karena mendapatkan triliunan. Coba triliunan membangun wihara-wihara di seluruh Indonesia. Waduh, happy sekali umat Buddha. Tetapi karena salah memandang, salah menghargai, maka harta yang banyak itu tidak membawa
kebahagiaan. Ada seorang pejabat juga kaya raya triliunan. Dampaknya anaknya pongah, sombong, menganiaya temannya yang lain. Dia ganteng, gagah, mobilnya Rubicon. Ujungnya dia masuk, ya penjara masih. Dampaknya bapaknya diungkit-ungkit, kok bisa pejabat begitu mempunyai anaknya punya harta begitu. Dampaknya bapaknya juga dipecat dan sebagainya. Ini membuktikan bahwa berharta tidak menjamin orang itu bahagia untuk jangka waktu yang lama. Ini harus diyakini dulu. Kalau memang berharta itu menjamin orang itu bahagia, ada enggak orang yang miskin, tidak berharta, tapi hidupnya bahagia? Ada? Siapa itu? Ya saya ini. Makan menunggu dapat dana. Dan saya bahagia hari ini. Makanannya begitu banyak. Meskipun banyak, saya tidak bisa menikmati. Kalau sampai saya menikmati, maka saya akan sakit. Jadi harus ada kewaspadaan, harus ada kesabaran untuk memilih mana yang baik dan menyehatkan saya. Dahulu saya waktu masih menjabat, baju saya 3 lemari. Ada jasnya macam-macam, dasinya macam-macam, sepatunya macam-macam. Sekarang cuma 2 setel. Kasihanilah daku gitu ya. Dahulu mobil saya begitu bagus. Lebih bagus dari punyanya menteri. Bukan saya orang kaya, milik perusahaan. Sekarang apa adanya, oke-oke saja. Nah, hal ini juga kita lihat bagaimana yang dijalankan oleh Bodhisattva Siddhartha pada waktu masih menjadi putra mahkota. Kaya raya, memiliki 3 istana, dayang-dayangnya banyak. Istananya tidak boleh ada daun yang jatuh, tidak boleh ada orang yang tua, tidak boleh orang yang sakit atau kesakitan. Selalu yang ada isinya adalah happy, happy, happy. Punya istri cantik, punya anak cakep. Tapi dia merasakan sesuatu yang aneh di dalam hidupnya. Apa ya kayak begini hidup ini? Kalau Anda kaya raya kemudian tinggal di rumah besar, tidak boleh keluar kemana-mana. Ya, saya ini pernah ceramah di penjara di Jakarta. Kemudian saya beritahukan kepada mereka, Anda di penjara itu sama dengan saya di penjara juga. Kalian dapat seragam kan? Iya, saya juga dapat seragam. Berapa seragamnya? 2. Sama dengan saya cuma 2. Kalau Anda makan, dikeloneng-keloneng enggak? Iya, sama dengan saya. Kalau Anda pergi keluar penjara, dikawal enggak? Sama dengan saya dikawal umat. Dengan kapia, saya tidak boleh keluar, nonton film, menyanyi, menari. Jadi apa? Saya sama dengan Anda, orang yang terpenjara. Cuman bedanya Anda terpaksa di penjara karena berbuat kejahatan, sedangkan saya terpenjara oleh karena kemauan sendiri. Risikonya nikmati sendiri. Tetapi kalau Anda
selama dalam penjara mengikuti jalan para biku, Anda bermeditasi, menolong orang lain, Anda akan cepat jadi arahat daripada saya. Karena saya masih bisa keliling-keliling kemana-mana permintaan. Ya. Sesungguhnya demikian, kalau kita mau menerima apa adanya dan mau berbuat kebaikan dan kebajikan, maka hasilnya orang terpenjara itu bisa lebih. Karena memang tidak bisa kemana-mana. Tapi berbuat kebaikan, maka saya katakan selama Anda di penjara, berbuatlah kebaikan dan kebajikan kepada orang-orang di dalam penjara ini. Dan Anda harus menerima apa adanya. Maka nanti remisinya, pengurangan hukumannya juga terjadi. Dan Anda di sini pun tidak pernah kesepian. Karena memang tidak punya pilihan lain. Jadi memang punya harta itu adalah harapan dari semua orang. Jadi kalau kita bisa menikmati, menghargai, bersyukur rezeki yang kita terima pada hari itu, maka kita akan memperoleh kesenangan dan kebahagiaan. Karena itulah orang Kristen atau Yesus mengajarkan, berilah kami rezeki pada hari ini. Kalau besok gak ada rezeki gimana? Waduh jangan. Ya besok lebih, lusa lebih lagi. Di situ letaknya adanya duka. Berilah kami rezeki pada hari ini. Dan ampunilah kesalahan kami. Bahwa kita itu selama hidup itu banyak melakukan kesalahan. Karena itulah maka kita minta maaf kepada orang-orang yang mungkin menyakiti hati dari kesalahan ucapan kita, perbuatan kita. Kita memaafkan orang lain, tetapi juga kita harus bisa minta maaf kepada orang lain. Jadi kekayaan materi dalam bentuk uang dan barang itu selalu diharapkan orang lain. Tetapi Buddha mengajarkan, ingat loh, apa yang kamu ingini ini sifatnya sementara, tidak kekal. Kereta raja-raja pun pada akhirnya juga akan, apa tadi saya katakan, akan tua, akan rusak, akan lapuk. Demikian juga dengan kekayaan maupun harta kita. Meskipun apa yang kita miliki itu bisa bertahan lama, maka barangnya belum berubah, tetapi yang berubah adalah diri kita. Mulai apa? Bosan, pengen yang baru. Coba HP Anda, pasti tahun depan sudah kepengen yang baru itu. Ada yang baru, ada belum. Yang aplikasinya aja belum dipakai semua sudah minta yang baru. Selalu ingin yang baru, ingin yang baru. Karena sifatnya manusia itu adalah karena serakah, ingin jumlahnya lebih, ingin lebih banyak, ingin lebih baik, ingin lebih cepat. Kalau bisa barang itu ingin lebih murah. Dan memang HP itu tambah hari tambah murah. Ya, Anda beli mobil hari ini, kemudian 3 hari lagi Anda jual, langsung harganya lebih murah. Meskipun masih bagus. Nah, itulah sifatnya manusia. Oleh karena adanya ketidakkekalan ini dan adanya aku ingin lebih tadi, timbullah penderitaan. Jadi di dalam kesenangan, kebanggaan memiliki sesuatu, itu terikut ketidakpuasan. Terikut keserakahan. Terikut juga dosa. Karena apa yang kita miliki, kita cintai, kita senangi, mendadak berubah, rusak. Mendadak hilang. Kemudian beret dan sebagainya. Maka timbullah dosa, marah, kesal, benci, dengki,
dendam. Ya di televisi baru-baru ini juga ada orang yang berkuasa, mobilnya keserempet, dampaknya orang itu ditusuk dan sebagainya, ujungnya juga masuk penjara. Karena apa? Ada unsur aku, ada unsur milikku. Kalau kita tidak waspada mengenai hal ini, kalau barangnya berubah itu sama dengan merubah, menyakiti dirinya sendiri, timbullah duka. Jadi di samping kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan karena memiliki sesuatu yang selalu berubah, begitu bendanya berubah, maka itu juga dirinya juga ikut berubah, timbullah duka, timbullah malapetaka. Tetapi kalau kita dengan penuh kesadaran dan penuh kewaspadaan mengatakan ini tidak kekal, ini tidak kekal, ini bukan saya, ini bukan saya. Maka dampaknya adalah kebahagiaan itu lebih cepat timbulnya. Keselarasan itu timbul. Jadi yang diharapkan manusia itu nomor satu memang kekayaan itu. Tetapi Sang Buddha mengajarkan bahwa kekayaan itu yang paling hina, yang paling rendah mutunya itu adalah kekayaan bentuknya uang dan barang. Contohnya emas itu sudah berapa harganya itu? 1,6 juta ya per gramnya. Hah? 1,2. Oh kalau $1 ya sudah. 1,2 emas. Coba emas Jawa itu murah meriah. Mas Tono, Mas Joyo, Mas Suto, Mas Jawa itu mas murah itu. Murah dan meriah katanya. Disuruh apa aja mau, mas gitu. Nah ini yang paling rendah. Tapi dihargai oleh manusia paling tinggi. Ada kekayaan lain yang kita harus cari. Yaitu apa? Pengetahuan. Kalau emas itu bisa hilang. Tetapi kalau Anda memiliki pengetahuan, tidak bisa hilang. Pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan itu yang diketahui dihafalkan, keterampilan itu adalah pengetahuan yang diterapkan. Konghucu mengatakan, jangan memberi seseorang itu ikan. Berilah dia kail. Sehingga sepanjang hidupnya dia bisa makan. Adalah keliru kalau polisi negara suka memberikan bansos. Sekali dimakan, habis. Mungkin bansos itu tidak dimakan, dijual kepada orang lain. Pengalaman saya di kantor juga demikian, yang suka tiap bulan memberikan paket perusahaan, banyak yang dijual. Tetapi kalau orang itu diberi pekerjaan, diberi kail, maka sepanjang hidupnya dia akan jaya. Tetapi kalau hanya dikasih bansos saja, kasih bantuan aja, hanya sebentar. Nurutnya sebentar, milihnya sebentar. Nanti kalau sudah habis, merana dia. Karena itulah memiliki pengetahuan dan keterampilan itu juga kekayaan. Dan Sang Buddha mengatakan, bahu saja cak si panca. Bahu saja pengetahuan, sipa itu adalah pengetahuan yang diterapkan. Kalau Anda bisa masak, nah, kalau orang Padang, lain dengan orang Jawa. Orang Jawa laki-laki gak boleh punya pengetahuan keterampilan masak. Masuk dapur pun gak boleh. Nanti kalau suka ke dapur, nanti kalau sudah jalan melambai-lambai nanti. Lain dengan orang Padang. Orang Padang adalah orang perantau. Orang Jawa adalah agraris, petani. Maka dia dibekali pengetahuan memasak dan atau menjahit.
Karena kalau dia merantau nggak ada pekerjaan yang lebih bagus, dia bisa buka restoran. Katanya di bulan pun sudah ada restoran Padang. Atau kalau dengan buka restoran itu bisa dijual, tapi dia juga masih dapat makan juga. Yang kedua dia harus bisa menjahit. Oleh karena tiap orang pasti membutuhkan pakaian. Karena itulah makanan dan pakaian itu kebutuhan pokok juga dari seorang biku. Di samping tempat tinggal dan obat-obatan. Nah itu bedanya. Ya ada suatu jokes ya. Tanya kepada seorang dewa. Saya itu ingin pekerjaan yang enteng tapi menghasilkan. Apa? Bagaimana saya itu kerjanya cuma kipas-kipas saja tapi duitnya datang. Wah dikabulkan sama dewa itu. Jadilah kamu tukang sate. Oh. Kipas-kipas saja duitnya datang. Wah enggak mau katanya. Maunya apa? Dengan goyang-goyang kaki duitnya datang. Yaitu apa? Jadi penjahit. Waduh enggak mau katanya. Bagaimana dengan duduk diam duitnya datang? Kasih pekerjaan oleh dewa. Yaitu apa? Penjaga WC. Duduk diam kasih begitu. Bagaimana enggak mau gak enak? Saya ingin yang lebih terhormat. Bisa memerintah. Presiden, menteri. Dikabulkan, jadilah tukang cukur. Ada orang-orang yang ingin hidupnya enteng, dapatnya duitnya banyak. Karena itulah pengetahuan keterampilan ini sangat penting. Bahu saja jasi panca. Ini bagian daripada kekayaan yang lebih berusia panjang. Yang bisa memberikan kebahagiaan. Nah kalau kita telah memiliki apa yang kita perbuat, senang, gembira, bahagia sementara, maka kalau ingin bahagia lebih panjang lagi, yang nomor 2 adalah apa yang telah Anda miliki itu syukurilah. Bersyukurilah apa? Menerima dengan hati lapang, senang, gembira. Bersyukur saya hari ini. Nah, cara bersyukur itu buat kita sekalian adalah kita selalu bersyukur karena hari ini saya masih hidup. Itu bersyukur dulu. Coba kalau Anda meninggal dunia. Enggak ada GPS. Mau ke surga, ke neraka, peta, asyuras, binatang, enggak ada petanya yang diajak tanya juga enggak ada. Kita harus bersyukur hari ini saya masih sehat. Jadi kalau kita membuka mata bangun, jangan langsung loncat karena terlambat. Tetapi dengan penuh kesadaran, bersyukurlah hari ini saya masih hidup. Sudah itu kakinya itu begini di tempat tidur. Nah, kalau Anda langsung loncat, bisa-bisa kena serangan jantung. Tetapi kalau begini, merasakan Anda injak bumi apa tidak. Kalau Anda tidak injak bumi, itu alamat berdiri langsung loncat-loncat begini nanti. Bersyukur, kemudian ambil napas, menghormat kepada Sang Tiratan lebih dulu. Kemudian bersyukur saya masih sehat. Sehat itu penting. Kalau Anda tidak sehat, makan tidak enak, tidur tidak nyenyak, sembahyang pun tidak mantap. Ini rasa syukur ini adalah kekayaan yang sangat besar. Kemudian kebahagiaan yang ketiga, apa yang tadi Anda miliki itu
harus Anda bagikan kepada orang sekitar Anda. Kedermawanan, dana. Karena Anda sudah menerima dana cuma-cuma dari alam ini berbentuk oksigen. Coba kalau Anda masuk rumah sakit, berapa bayarnya oksigen? Salah seorang pimpinan umat Buddha yang memiliki pabrik oksigen di Surabaya, pada waktu ada COVID, dia meninggal karena tidak mendapatkan oksigen. Itu kan ironis, kasihan. Tapi ya memang karmanya memang. Karena mengingat orang lain, dirinya sendiri tidak mempunyai oksigen reserve. Begitu dia membutuhkan, gak ada barangnya. Habis untuk orang lain. Ini memang dia sangat berdana. Sampai korban dirinya sendiri. Ibaratnya orang itu naik kuda, menghitung kuda-kuda lain, kuda yang dinaiki sendiri tidak dihitung. Jadi selalu kurang. Nah kita harus bersyukur dulu bahwa kita itu sehat. Dengan sehat Anda bisa berbuat banyak. Karena ajaran Buddha yang paling pokok itu adalah berbuatlah. Do for the benefit and happiness of others. Ini ajaran Buddha yang paling utama. Berbuatlah sesuatu yang bermanfaat dan berguna bagi orang banyak. Itu nomor satu. Do for the benefit and happiness of others. Itu sabda Buddha sebelum menghembuskan nafas yang terakhir. Ini kewajiban karena apa? Kita masih hidup, kita masih sehat. Sehat dalam arti sehat fisiknya, terutama Anda memiliki sehat batinnya, sehat spiritualnya. Oleh karena kita memiliki kesehatan itu, kesempatan saya untuk menambah karma-karma yang baik, kusala kama, melakukan perbuatan yang baik untuk sekitarnya. Tidak hanya untuk manusia, tetapi juga untuk binatang, juga kepada untuk tumbuh-tumbuhan, siram itu. Kemudian juga untuk alam, karena Anda bernafas oksigen cuma-cuma, mendapatkan sinar matahari cuma-cuma. Oleh karena itulah maka kita mempunyai kewajiban menjaga dan memelihara lingkungan hidup yang sekarang menjadi masalah dunia. Kekeringan di mana-mana. Di satu pihak di sini kekeringan. Ya, di Medan juga ya, kalau siang panasnya ampun-ampun katanya. Tetapi di Arab yang padang pasir di sana malah kebanjiran. Nah, katanya baru pulang dari Dubai, ternyata banjir di sana. Coba. Saya juga sudah pernah ke Dubai, ya ada wihara di sana. Dan kemarin bulan lalu, waktu saya konferensi di Auckland, New Zealand, itu juga sudah disepakati akan membangun wihara di Dubai. Karena sudah ada gereja di sana, maka umat Buddha juga tidak kalah pentingnya mau membangun wihara di sana. Pada waktu itu saya tanya, kenapa ada wihara, satu-satunya wihara di tanah Arab, Jazirah Arab, yaitu di Dubai. Ternyata di sana banyak orang-orang Sri Lanka yang kerja di sana sebagai tenaga kasar maupun yang terdidik. Sehingga mereka meskipun Arab tapi berlapang dada mengizinkan ada gereja maupun wihara. Ada 2 wihara, yang tahu 1 lihat. Tapi sana ada 2 di sana. Ternyata bikunya wasanya masih
Saya pikir ini biku wasanya banyak, ternyata saya lah wasanya lebih tinggi. Ya. Nah, itulah yang harus kita lakukan. Berbuatlah kebaikan kebajikan. Sebagai pengejawataan dari jangan berbuat jahat, jangan berbuat merugikan orang lain, tetapi tambahlah kebaikan dan kebajikan. Itu cara memelihara kebaikan. Kalau Anda bisa melakukan itu, ya, maka dampaknya adalah ayu wano sukang balang. Ayu itu hayu. Tidak artinya cantik, ayu itu. Tapi long life, hayu. Usianya panjang. Karena apa? Ya selalu memberi. Dan itu tidak berarti kalau ada memberi itu kehilangan. Tapi memberi itu adalah investasi. Ibaratnya Anda memberi uang ke bank untuk didepositokan. Terus menerus akan banyak. Karena diperlukan orang lain. Hayu, wano itu warna. Palinya wano. Ya, artinya apa? Muka Anda itu cakep. Karena ikhlas memberi. Senang melihat orang itu mukanya cerah, mendapatkan makanan, mendapatkan pengetahuan. Di kantor pun demikian juga. Setiap hari Anda harus lakukan ini. Ayu wano sukang. Anda gembira melihat orang itu terlepas daripada dukanya. Terlepas dari kesulitannya. Dia bisa bangkit kembali. Sukang, balang. Maka Anda akan penuh dengan kekuatan. Nah ini semua oleh karena Anda sadar terhadap pengertian yang benar mengenai hidup dan kehidupan. Ayu wano sukang balang. 4 ini kelihatannya sederhana. Kemanapun Anda pergi selalu ada pertolongan. Selalu ada bantuan. Ini pengalaman saya. Kalau memang enggak ada bantuan, ya enggak apa-apa. Saya bisa sendiri kok. Karena saya ini memang sekolah itu dapat S3. Saya selalu sendiri. Waktu lahir sendiri, nanti waktu mati nggak ada temannya. Sehingga bulan lalu saya ada di Australia, ya di sana sendirian. Mau naik pesawat juga banyak temannya ya. Bisa nggak Anda naik pesawat sendirian gitu? Tidak, selalu ada temannya. Asal kita itu ramah tamah, mudah berteman, kiri kanan pasti ada temannya. Tidak pernah orang itu kesepian. Dimanapun Anda berada di situ. Kalau tidak ada orangnya, Anda juga punya teman diri sendiri. Teman yang paling setia yang akan selalu menemani Anda kemana saja. Sampai mati itu siapa coba? Nafas. Coba nafas itu mengatakan bye-bye. Anda diam saja kok. Anda diam aja kalau nafasnya bilang bye-bye gitu. Wah. Karena itulah maka umat Buddha itu enggak diajari sembahyang. Tidak diwajibkan sembahyang. Karena yang diwajibkan aja apa? Lihat nafasmu. Pelihara nafasmu. Kalau sampai nafasmu tersengal-sengal, alamat itu anicca wata sangkara itu. Duduk, diam, atur. Bertambah nafasnya itu. Tidak tersengal-sengal. Ya, tetapi ritmenya itu tertib, teratur. Panjang, pendek. Maka oksigen masuk ke otak, itu akan terpelihara. Jantungnya pun, degupnya juga terpelihara. Oksigen masuk ke otak, berarti apa? Long life, hayu. Itu gunanya itu. Jadi Anda kalau sudah duduk diam, lihat
perhatikan nafas Anda. Jangan sampai to say goodbye. Hargailah nafas Anda. Nah, ini sangat penting sekali untuk menjaga, memperoleh kebahagiaan. Ini yang kedua, jadi Anda berbahagia karena memiliki sesuatu, Anda bersyukur terhadap sesuatu. Yang ketiga adalah Anda berbagi apa yang Anda miliki. Pengetahuan itu juga Anda bagikan pada orang lain, pada karyawan Anda, pada sahabat Anda. Siapa saja yang tidak mempunyai pengetahuan, saya bantu. Kenapa? Saya terampil, itu yang saya lakukan. Saya tidak pernah takut anak buah saya menyaingi saya. Ada bos-bos yang takut kalau anak buahnya pinter. Jangan-jangan nanti menggeser jabatan saya gitu. Kalau saya enggak, ayo tambah anak buah saya pinter, saya senang. Kenapa? Pekerjaan saya lebih enteng. Kalau anak buah saya pinter, ngajarannya juga saya menjadi lebih enteng. Sehingga apa? Saya bisa jalan-jalan kemana-mana. Yang ditinggal kamu kerjain. Dan saya bersyukur bahwa anak buah saya juga banyak yang jadi direktur. Tidak pernah kesulitan. Nah ini sangat penting sekali. Ya. Berbagi apa yang Anda miliki. Harta benda, uang, pengetahuan, keterampilan, termasuk Anda itu juga kaya karena memiliki dharma. Di mana malam ini Anda mendapatkan dharma juga dari saya, dari pengalaman saya. Nah, dharma yang Anda miliki ini pun berikan kepada orang lain, termasuk kepada anak-anak Anda, suami Anda, istri Anda. Itu kewajiban. Karena dharma itu adalah menjadi pelindung kita untuk jangka waktu yang lama. Bukan karena mistiknya, karena knowledge, widya. Kalau memahami ini, hidup ini menjadi lebih enteng, lebih aman, lebih selamat. Enggak akan celaka. Kalau tak celaka, ya enggak apa-apa. Saya bayar utang yang lampau. Dengan bayar utang yang lampau, maka itu lunas, maka mengurangi beban hidup saya sekarang. Ya sudah. Sehingga malapetaka itu bisa datang, tapi kita bisa sikapi dengan sikap yang optimis. Bukan sikap yang pesimis. Nah dengan demikianlah maka kita tidak menyukarkan orang lain. Tidak membebani orang lain. Tapi dengan sikap yang positif itu kita meringankan orang lain. Orang lain mau merawat kita dengan happy. Bukan itu rewel. Sudah tua, elek, rewel lagi gitu. Jangan sampai begitu. Ya saya memang sudah tua, sudah 83 tahun. 38 tahun, saya lupa saya. Nah, selalu kita itu berbagi. Nah yang keempat adalah apa yang kita miliki itu jangan sampai melekat. Kita memang harus mencintai, menyenangi apa yang kita lakukan, apa yang kita miliki. Cuman jangan melekat. Kalau melekat, dukanya akan muncul, ketidakpuasannya muncul. Diajarkan jangan melekat, ini bukan aku. Ada anicca, anicca tidak bisa kita rubah. Tapi yang bisa kita lakukan merespon dengan positif. Kemudian yang kedua, karena ada anicca, kalau kita salah merespons, muncul duka. Dan duka ini tambah hari tambah besar, kalau kemelekatannya tambah kenceng. Ibaratnya lintah nempel di kaki kita, bertambah dia melekat, kita disedot darahnya besar-besaran. Ujungnya ya kita menderita, karena ada atta, ada aku. Tapi kalau less ego, mengurangi ego, maka more duka, more happiness. Less ego, egonya dikurangi,
jangan egois, maka more happiness. More ego, more duka. Hati kita tinggal milih yang mana yang mau kita ambil. Karena itu perlu adanya kewaspadaan. Jadi meditasi itu penting hanya untuk 1 jam, tapi yang lebih penting adalah yang 24 jam. Selalu waspada terhadap hal-hal yang sekitar kita. Itulah saudara sekalian, pentingnya meditasi for the daily life. Meditasi untuk sehari-harian, sadar setiap hari. Kalau kita sadar, maka malapetaka itu tidak mudah datang. Tetapi kebahagiaan akan muncul dengan sendirinya. Itu rahasianya awet tua. Awet muda tidak bisa karena jalan terus. Awet tua. Ya biarlah badannya tua. Tetapi menghadapi hidup kita masih bisa melakukan banyak hal. Demikianlah saudara sekalian. Bahwa kaya itu memang penting. Kaya harta. Kemudian kaya pengetahuan keterampilan. Ketika kaya mengenai kebajikan. Ya, dan keempat adalah kaya karena kita bisa menurunkan atau memperkaya anata, ketidakmelekatan. Dan ujungnya yang paling besar paramosuko itu adalah kalau kita bisa bebas dari ikatan kemelekatan, bebas. Kalau sekarang kan belum bebas ya, tidak senang sedikit ya oke, cepat hilang. Seperti ibaratnya debu di badan kita ya sudah nanti malam, nanti sore saya mandi hilang. Tapi jangan dipiara itu sampai menjadi dagingnya tebal. Nanti dagingnya tebal, daginio agna. Itulah saudara sekalian, maka SPD itu sangat penting sekali untuk kita itu menambah pengetahuan, kekayaan, sehingga kekayaan itu dapat diberikan kepada orang-orang sekitar Anda. Semoga dengan demikian Anda memperoleh kebaikan, ketenteraman, kesejahteraan, dan kebahagiaan di dalam lindungan Sang Tiratana. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga kita semua berbahagia.